Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Salim, dan sekarang saya masih menjadi mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Garut, yaitu Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu penelitian atau artikel yang membahas mengenai ilmu komunikasi, terutama pada ilmu komunikasi politik. Jurnal ini berjudul Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia. Studi peran Partai Damai Sejahtera (PDS) pada periode 2004 sampai 2009. Untuk asal dari penelitian ini yaitu ditulis oleh Yandi Hermawandi, yang diketahui sebagai salah satu dosen di Universitas Garut, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi pada penelitian ini atau artikel ini ya dilatar belakangi oleh keberadaan partai-partai politik yang berbasis agama, terutama umat Kristiani, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik oleh umat minoritas Kristiani yang ada di Indonesia. Jadi disebutkan pada awal penelitian ini, jadi partai politik dengan berbasis keagamaan Kristen ini sudah muncul sejak pemilu pertama di Indonesia, yang tepatnya pada tahun 1955 hingga pada masa reformasi tahun 2004 hingga sekarang. Terus untuk tujuan pada penelitian ini adalah untuk menemukan peran Partai Damai Sejahtera atau PDS sebagai sarana komunikasi politik umat Kristiani pada masa reformasi, terutama periode 2004-2009. Jadi untuk jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, yang dimana meskipun menggunakan teknik analisis studi kepustakaan atau menelusuri jejak-jejak hasil penelitian atau buku-buku lain, tapi setelah dibaca lebih jauh hasil bacaan saya, penelitian ini lebih berfokus pada Partai Damai Sejahtera, yang dimana perannya dalam melakukan komunikasi politik terutama pada umat Kristiani di periode 2004-2009. Secara singkatnya, pada pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Yandi Hermawan ini adalah bagaimana, karena penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan, lalu penelitian ini menjelaskan bagaimana kaum atau orang-orang Kristiani, juga partai politik berbasis agama Kristiani ini ikut andil dalam membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, baik pada Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Memang
saya sendiri merasakan ya. Kenapa? Karena jika diamati banyak orang-orang penting di dalam struktur negara Indonesia itu, di badan kepemerintahan, yang ternyata orang-orang besar ini adalah memiliki kepercayaan Kristen gitu. Partai Kristiani ini dibentuk karena adanya ketakutan pada kaum minoritas, setelah saya membaca ya, yang dimana mereka takut akan nasib mereka berada di tengah kaum mayoritas Islam. Jadi waktu setelah Indonesia mengumumkan kedaulatannya, terbentuk sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, muncullah partai-partai politik dan ikut andil dalam kepemerintahan di Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini. Jadi mereka takut akan adanya pergeseran ke negara, idealisme kenegaraan ke syariat Islam gitu. Jadi mereka lebih menyuarakan hak-hak mereka dalam melakukan tatanan suatu negara. Partai ini menyatakan diri secara terang-terangan begitu, representasi partai politik umat Kristen. Selain itu, Partai Damai Sejahtera ini didirikan setelah dilakukannya serangkaian perenungan dan penelahan atas peristiwa yang terjadi di Indonesia, yang dimana peristiwa atau tragedi ini dapat mengancam eksistensi manusia banyak gitu, atau masyarakat Indonesia, seperti peristiwa kerusuhan, pengrusakan, pembakaran gedung atau tempat ibadah, serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebelum penutupan, komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Damai Sejahtera di Parlemen Nasional DPR Republik Indonesia itu lebih memperjuangkan aspirasi, kekhawatiran mereka terhadap kalangan gereja, terhadap isu-isu yang berbau negara Islam dan syariat Islam. Maka hak-hak si gereja tersebut diperjuangkan oleh PDS, Partai Damai Sejahtera. Maka menurut Aritonang yang menjelaskan betapa Parkindo dijadikan sarana politik yang penting bagi kalangan gereja. Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa komunikasi politik yang dilakukan Partai Damai Sejahtera ini yaitu untuk memenuhi kepentingan, yaitu memiliki kepentingan terutama bagi kaum minoritas, karena mereka juga kan sudah memperkenalkan mereka dengan partai politik umat Kristiani atau Parkindo, Partai Kristiani Indonesia. Kesimpulannya adalah gerakan dari partai-partai Parkindo ini memberikan warna tersendiri bagi perkembangan negara Indonesia maupun dalam sejarah Indonesia. Kalangan umat Kristen ini
eh, telah memberikan kontribusi berharga bagi kemerdekaan Indonesia maupun masa setelah kemerdekaan hingga sekarang. Eh, jadi Perkindo salah satunya adalah Perkindo dan PDS yang terlihat sangat khas karena berusaha menjadi watchdog gitu bagi kaum mayoritas NKRI. Sebagaimana kan mereka menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa NKRI dan pluralisme bangsa Indonesia itu sangat mahal serta harus dipertahankan, karena Indonesia menurut saya juga adalah satu negara di Asia yang kaya akan suku dan budaya, tapi mereka tetap bisa menjadi satu. Dalam konteks demokrasi pun peran Perkindo atau PDS bisa menjadi merupakan check and balance atas agenda-agenda partai politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia dikatakan akan senantiasa terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan maupun menyelewengkan hak-hak yang dibuat oleh pemerintah. Itu yang dapat saya bahas, karena itu juga yang dapat saya cerna setelah membaca dari artikel ini. Saya Hamdan Salim mengucapkan terima kasih banyak telah mengikuti saya sejauh ini.